Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifol Jena, NIN 1803211000146. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Riset Pemasaran dan Analisis Perilaku Konsumen Komoditas Kopi untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Pemasaran. Baik, biar tidak lama-lama, kita langsung saja ke materi. Komoditas kopi Desa Jarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan adalah komoditas unggulan. Luas perkebunan di Desa Jarjo yaitu mencapai 220 hektar. Bukan hanya itu saja, kopi Jati Arjo juga sangat berperan penting dalam dunia perdagangan internasional. Salah satu negara yang sangat menyukai kopi khas Jati Arjo adalah negara Australia. Bahkan November mendatang akan ada kunjungan dari Australia ke kampung kopi Jati Arjo demi mengetahui proses pengolahan kopi lebih detail yang dikenal masih menggunakan pengolahan tradisional yang bisa menjaga kualitas kopi itu tersendiri. Untuk harga kopi khas lereng Gunung Arjuno berkisar antara 50.000 sampai 370.000 per kilogram. Kopi di Desa Jati Arjo ada 5 merek kopi, diantaranya kopi Kreweng, kopi Sumadi, kopi Ringgit, kopi Jaran, dan kopi Jaran. Baik, dari kelima kopi tersebut yang berhasil menembus di pasar internasional yaitu kopi Jaran, di mana kopi ini bisa memikat peminatnya dengan aroma khasnya dan juga rasanya. Berikutnya itu riset pemasaran. Yang pertama yaitu lokasi penelitian di Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Yang kedua yaitu produk yang dijual yaitu kopi. Yang ketiga harga. Untuk harga kopi tersendiri yaitu berkisaran mulai dari 50.000 sampai 370 per kilonya. Untuk promosi, biasanya pencinta kopi kampung kopi Jati Arjo yaitu dari informasi teman atau bisa langsung mengunjungi webnya. Untuk rancangan kuesioner yaitu saya mengambil dua yaitu tingkat pendidikan konsumen dan tingkat pendapatan konsumen. Metode yang saya gunakan yaitu metode analisis Chi-square. Baik, ini adalah tabel kuesioner yang sudah diisi oleh para konsumen. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara tingkat pendidikan konsumen dengan responden konsumen terhadap atribut kualitas kopi dan pembelian kopi Jati Arjo. Dapat kita ketahui di tabel dijelaskan bahwa konsumen yang menganggap faktor atribut kualitas kopi sebagai faktor penting adalah sebanyak 32 responden, kalau dipasarkan yaitu 80%. Yang terdiri atas 27 responden dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu tamat perguruan tinggi, dan 5 responden dengan tingkat pendidikan rendah tamat SMU. Sebanyak 8 orang atau bisa 20% responden yang terdiri atas 6 responden dengan tingkat pendidikan tinggi tamat PT dan responden dengan tingkat pendidikan rendah tamat SMU. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat nilai X2 sebesar 0,390 dengan nilai A sebesar 0,533 pada derajat kebebasan 1 dan taraf kepercayaan 95%. Nilai A yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan
bahwa pendidikan konsumen pada pembelian kopi Jatarjo tidak memiliki hubungan yang nyata dengan faktor atribut kualitas kopi Jatarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen kopi Jatarjo yang memiliki tingkat pendidikan tinggi tamat perguruan tinggi maupun konsumen yang memiliki tingkat pendidikan rendah tamat SMU menganggap faktor atribut kualitas kopi adalah faktor yang penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsumen kopi adalah faktor yang penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsumen kopi pada berbagai tingkat pendidikan, baik itu tingkat pendidikan tinggi maupun tingkat pendidikan rendah, memiliki penilaian yang sama terhadap faktor atribut kualitas kopi. Baik, selanjutnya yaitu hubungan tingkat pendapatan dengan respon konsumen terhadap atribut kualitas kopi terhadap pembelian kopi Jatarjo. Jadi kita dapat perhatikan tabel di atas, yaitu pada tabel ini menunjukkan untuk faktor atribut kualitas kopi terdapat 32 responden, yaitu 80% yang menganggap faktor atribut kualitas sebagai faktor penting yang terdiri atas 15 responden dengan tingkat pendapatan rendah, yaitu kurang dari 2 juta, dan 17 responden dengan tingkat pendidikan tinggi, yaitu lebih dari 2 juta. Konsumen yang menganggap faktor atribut kualitas kopi sebagai faktor tidak penting adalah sebanyak 8 responden, yaitu 20%, yang terdiri atas 2 responden dengan tingkat pendapatan rendah dan 6 responden yang tingkat pendapatan tinggi. Berdasarkan analisis diperoleh nilai X2 sebesar 1,253 dengan nilai A-nya sebesar 0,263 pada derajat kebebasan 1 dan taraf kepercayaan 95%. Nilai yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pendapatan konsumen pada pembelian kopi Jatarjo tidak memiliki hubungan yang nyata dengan faktor atribut kualitas kopi Jatarjo, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsumen kopi pada berbagai tingkat pendapatan, baik itu tingkat pendapatan rendah maupun pendapatan tinggi, memiliki penilaian yang sama terhadap faktor atribut kualitas kopi. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari analisis saya yaitu bahwasanya tidak terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan konsumen dengan respon konsumen terhadap atribut kualitas kopi dalam pembelian kopi Jatarjo di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua yaitu tidak terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendapatan dengan respon konsumen terhadap atribut kualitas kopi dalam pembelian kopi Jatarjo di Kabupaten Pasuruan. Sekian dari pemaparan hasil analisis saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu hubungan antara tingkat pendidikan konsumen dengan respon konsumsi terhadap atribut kualitas kopi dalam pembelian kopi Jatarjo. Dapat kita ketahui pada tabel tersebut yaitu konsumen yang menganggap faktor atribut kualitas kopi sebagai faktor penting adalah sebanyak 32 responden. Kalau dipersenkan yaitu 80%, yang terdiri atas 27 responden dengan tingkat pendidikan tinggi tamat WT dan 5 responden dengan tingkat pendidikan rendah tamat SMU. Konsumen yang menganggap faktor atribut kualitas kopi sebagai faktor tidak penting adalah sebanyak 8 atau 20% responden yang terdiri atas 6 responden dengan tingkat pendidikan tinggi